Halo, what's up Cinephile? Here we go again, Sobat Movierastis terkece, terfantastis, terbombastis, terkelas, terbedes, apalagi ya, terkacau lah pokoknya. Semoga hari kalian makin keren terus cuy. Soalnya pada kesempatan kali ini, Movierastis mau nyeritain kalian nih film yang gak kalah keren. Apalagi kalau bukan The Huntsman Winter Sword, yang dirilis pada tahun 2016 dan menceritakan tentang kisah masa lalu jauh sebelum si putri salju aka Snow White berhasil mengalahkan ratu jahat yang merebut kerajaannya. Sebelum mulai, for your info aja nih gengs, di sequel yang kedua ini Snow White cuma di-mention sedikit dan gak akan ditampilin banyak di film. Tapi sebagai gantinya kita bakal ketemu lagi sama abang kita nih, Babang Chris Hemsworth, yang juga biasa meranin Thor di film Avenger. Penasarankah gimana aksi abang kita yang satu ini? Ya udah, nggak banyak basa-basi lagi. Daripada Indomie kalian makin dingin ya kan? Langsung aja, yuk Movierastis ceritain. Alkisah di suatu kerajaan hidup seorang ratu jahat bernama Ravenna yang sangat gila akan kekuasaan. Dengan kelicikannya juga, Ravenna telah berhasil membunuh ayahnya Snow White demi menguasai kerajaan dan juga memerintah dengan sesuka hatinya. Ditambah lagi cermin ajaib dan kekuatan sihir miliknya semakin membuat ia tak terkalahkan. Di samping itu, Ratu Ravenna memiliki seorang adik yang bernama Freya. Dan tampaknya Freya ini belum bisa mengeluarkan kekuatan sihir atau jampe-jampe seperti sang kakak. Di malam hari, saat mereka berdua tengah bermain catur di pos ronda, Freya mengatakan kepada sang kakak kalau ia tidak ingin memiliki sihir yang dipenuhi kebencian sepertinya. Mendengar hal tersebut, sang kakak sedikit kesal dan malah menyinggung hubungan Freya dengan lelaki asing yang sudah memiliki perempuan lain. Bahkan saat itu, sang kakak mengetahui kalau Freya tengah mengandung anak di luar nikah. Selang waktu berlalu, kini Freya telah melahirkan anak yang dikandungnya. Dan juga sang kekasih memberikan kabar baik bahwa dirinya akan meninggalkan istrinya untuk menikahi Freya, lalu mengajaknya kawin lari. Pas lagi senang-senangnya, tiba-tiba Freya melihat kebakaran di kamarnya. Karena panik, ia bergegas untuk menyelamatkan bayinya yang sedang dalam bahaya. Setibanya di kamar, naas bayinya telah hangus. Dan ternyata di luar dugaan pelakunya sendiri adalah pacarnya. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Freya akhirnya mengeluarkan sihirnya yang selama ini tersembunyi hingga sang kekasih pun tewas di tangannya. Ketika dirinya dikuasai oleh kekecewaan dan kemarahan, Freya meninggalkan kerajaan kakaknya untuk mendirikan kerajaannya sendiri di bagian utara. Di sana ia memerintah sebagai ratu es yang kejam dan begitu ditakuti oleh orang-orang. Karena Freya seringkali menculik para anak kecil untuk dijadikan prajurit. Bahkan ia tak segan untuk membunuh orang tua dari anak-anak itu. Lebih parahnya lagi, Freya ini membuat satu peraturan yang nyeleneh banget, bahwa siapapun yang ada di kerajaannya tidak boleh ada yang saling jatuh cinta. Sebab menurutnya, cinta adalah dosa besar yang tak bisa dimaafkan. Para anak kecil yang sudah dibawa ke kerajaan itu kemudian dilatih tanpa ampun oleh para prajurit di sana. Seiring berjalannya waktu, tumbuh dua prajurit terbaik di antara mereka. Keduanya bernama Eric dan juga Sarah. Mereka berdua seringkali diandalkan oleh Ratu Freya untuk menaklukkan kerajaan musuh. Namun, di balik itu semua muncul perasaan cinta antara Eric dan Sarah yang diam-diam mereka sembunyikan dari Ratu Freya. Karena merasa terkekang oleh peraturan itu, secara sembunyi-sembunyi Eric mengajak Sarah untuk menikah dan kabur dari kerajaan. Tapi apesnya, ketika hendak kabur secara mengejutkan para prajurit menghadang mereka berdua. Dan setelah ditelusuri, rupanya perbuatan mereka berhasil dimata-matai oleh burung hantu kerajaan.
hingga Ratu Freya pun mengetahui hubungan cinta mereka. Karena mereka berdua prajurit pentolan, Erik dan Sera dengan lihai menghajar satu persatu para prajurit kerajaan. Namun sialnya saat mereka lengah, Sera tertusuk dari belakang oleh salah satu prajurit, menyusul Erik yang turut digebuk lehernya hingga pingsan. Kemudian Erik yang sudah dikira tewas pun langsung dibuang ke sungai oleh para prajurit kerajaan. Hari berganti menjadi tahun. Kerajaan Ratu Freya telah meluas, sementara kerajaan kakaknya Ravenna berhasil dikalahkan oleh Ratu Snow White dan pasukannya. Tetapi kejahatan sebenarnya belum sepenuhnya dikalahkan, dikarenakan cermin ajaib milik Ravenna masih mengeluarkan aura jahat dan kegelapan. Oleh karena itu, bala tentara Ratu Snow White berniat ingin membuang dan memusnahkan cermin itu. Namun anehnya, para prajurit yang membawa cermin tersebut menghilang secara misterius. Begitu juga cermin ajaib yang dibawanya. 2 minggu kemudian, para tentara Snow White yang masih hidup bergegas meminta tolong kepada Erik untuk mencari keberadaan para tentara yang menghilang dan juga cermin ajaibnya. Di tengah-tengah perbincangan, ternyata burung hantu Freya berhasil memata-matai mereka. Dan saat itu juga, Erik langsung melemparkan senjata kapaknya ke burung hantu Freya. Mengetahui Ratu Freya memata-matai mereka gak pakai lama, Erik segera menyuruh pasukan Snow White untuk pulang dan berlindung di kerajaan. Setelah itu dirinya akan mencari keberadaan cermin ajaib yang menghilang. Di sisi lain, Ratu Freya berhasil mengetahui kalau Erik sebetulnya masih hidup. Freya pun sangat geram. Ditambah lagi salah satu ajudannya memberi kabar bahwa kerajaan kakaknya telah dikalahkan oleh Snow White. Tak mau membuang-buang waktu, Ratu Freya segera memburu Erik lalu mencari keberadaan cermin ajaib itu. Erik yang ditemani oleh 2 kurcaci berhasil menemukan mayat tentara Snow White yang tergeletak di mana-mana. Namun yang mengherankan, mereka semua terlihat seperti menyerang satu sama lain karena pisau yang tertancap di tubuh mereka ternyata milik teman mereka sendiri. Tapi di salah satu mayat juga terdapat panah yang ujungnya dari berlian. Dan panah itu sudah dipastikan bukan dari pasukan Snow White. Sebagai jaga-jaga, Erik menyimpan berlian itu untuk pegangan. Lalu karena tak menemukan jawaban pasti, Erik dan kedua kurcaci memutuskan untuk beristirahat dulu, dikarenakan matahari akan tenggelam. Malamnya, Erik dan para kurcaci pergi ke sebuah rumah makan untuk melepas penat. Di saat mereka lagi minum-minum, tak disangka pasukan Freya berhasil menemukan persembunyian mereka. Kemudian, tanpa basa-basi, pasukan Freya segera menyerang Erik dengan brutal. Dikarenakan kalah jumlah, Erik berhasil dikalahkan dan kepalanya hendak dipenggal oleh para pasukan Freya. Sekejap keadaan berbalik. Di luar dugaan, ternyata Sera masih hidup. Dan saat itu juga Sera segera menyelamatkan Erik lalu membabat habis para prajurit utusan Freya. Setelah Erik bangun dari pingsannya, betapa senangnya ia mengetahui ternyata Sera masih hidup. Walau di awal Sera murka karena ia mengira Erik meninggalkannya saat ia tertusuk. Tetapi Erik berhasil menenangkan Sera dan berkata bahwa itu semua hanyalah tipu daya dari Freya. Keesokan harinya, Erik, Sera, dan para kurcaci bergegas mencari keberadaan cermin ajaib sebelum Ratu Freya mendapatkannya. Pas lagi jalan-jalan di tengah hutan, secara tiba-tiba mereka berempat terkena perangkap.
Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata perangkap itu dibuat oleh para kurcaci lain yang berniat morotin harta mereka. Dengan cepat, Erik segera menyerahkan berlian yang kemarin ia temukan di tubuh mayat tentara Snow White agar mereka semua bisa dilepaskan oleh kurcaci itu. Setelah memberikan berliannya, Erik diberitahu oleh kurcaci bahwa busur panah yang terbuat dari berlian sudah pasti milik makhluk bernama Goblin yang bangsanya sangat kaya dan pandai mencuri. Merasa firasatnya tak mungkin meleset, Erik menduga bahwa pasti para Goblin itulah pelaku sebenarnya yang mencuri cermin ajaib. So, tanpa membuang-buang waktu, Erik segera meminta pertolongan para kurcaci tersebut untuk membantunya menemui markas para Goblin. Dead, thank God. How did he die? Sesampainya di markas Goblin, benar saja mereka menemukan cermin ajaib di sana beserta mayat para Goblin yang saling membunuh satu sama lain. Hal itu dikarenakan aura jahat yang dipancarkan dari cermin ajaib. Ketika mendekat, mereka dikejutkan oleh kehadiran Goblin lain yang tanpa aba-aba langsung menyerang mereka semua. Erik dan Sarah berhasil membunuh Goblin itu, lalu melarikan diri menyusul para kurcaci yang berhasil membawa kabur cermin ajaib. Karena jumlah mereka sangat banyak, Erik berniat untuk menjadikan dirinya sebagai pancingan supaya Sarah dan para kurcaci dapat melarikan diri. Melihat Erik yang berani berkorban demi dirinya, Sarah tidak tinggal diam. Ia segera menyerang para Goblin yang mengeroyok Erik. Untungnya, para Goblin berhasil hangus terbakar dan Erik pun selamat. Selepas pertarungan yang betul-betul melelahkan, Erik dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat dulu sampai esok pagi sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Back to the sanctuary, onto the dwarven mining town. If you're looking for gratitude, you... Keesokan paginya, karena bisikan dari aura cermin ajaib, Erik mulai meragukan cinta yang dimiliki Sarah kepadanya. Dan benar saja, seketika semuanya berubah. Dari kejauhan sana, datang Ratu Freya beserta pasukannya. Yang ternyata, selama ini Sarah telah bekerja sama dengan Ratu Freya untuk memata-matai Erik. Tak berhenti sampai di situ, bahkan Freya mengubah dua kurcaci pasukannya menjadi patung es, disusul Sarah yang menyerang Erik dengan anak panah hingga membuat Erik tersungkur ke tanah. Erik pun terjatuh hingga Freya dan bala tentaranya berhasil merebut cermin ajaib dari tangan mereka. Dengan penuh kekhawatiran, para kurcaci segera menolong Erik yang sekarat. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ternyata Erik masih hidup dikarenakan anak panah yang dilesatkan oleh Sarah hanya meleset dan melukai Erik sedikit. Mengetahui hal tersebut, Erik kegirangan banget karena pasti ada suatu hal yang direncanakan oleh Sarah. Jika Sarah memang berniat ingin membunuh dirinya, pasti panah dia tidak akan meleset. Gak pakai lama, Erik segera mengajak para kurcaci yang tersisa untuk menyusun serangan balik kepada Ratu Freya beserta seluruh pasukannya. Setibanya di kerajaan, setelah berhasil mencuri cermin ajaib, Freya kemudian membacakan mantra di depan cermin itu untuk menambah kekuatannya. Namun tanpa disangka-sangka, dari dalam cermin keluar sesosok makhluk yang ternyata itu adalah Ravenna yang masih hidup. Melihat hal itu, Freya begitu terkejut dan kebingungan karena ia mengira kakaknya telah lama mati. Tak lama, Ravenna kemudian menjelaskan kalau ia berhasil mengelabui Snow White dengan menjadikan cermin ajaib itu wadah untuk melarikan diri. Dengan hati penuh dendam, ia mendeklarasikan peperangan, terutama kepada Snow White
yang telah merenggut kekuasaannya. Di luar kerajaan, Erik dan para kurcaci berhasil menemui lokasi kerajaan dan berniat untuk menyelinap ke dalam kerajaan untuk membunuh Ratu Freya. I've got someone on the inside who's going to help you find him. Who? Kondisi di istana semakin menegangkan. Alih-alih bekerja sama, Ravenna malah seenaknya memerintah pasukan Freya seorang diri. Padahal kerajaan ini bukan didirikan olehnya. Freya pun awalnya marah melihat kakaknya berbuat semena-mena di kerajaannya. Tetapi Ravenna yang memang berwatak jahat berhasil menghasut adiknya untuk menyiapkan pasukan. Lalu para pasukan tentara pun akan dikerahkan untuk berperang melawan kerajaan Snow White keesokan hari. I made you what you are. Keesokan paginya, para kurcaci berhasil sembunyi-sembunyi untuk menyelinap masuk ke dalam kerajaan. Begitu juga dengan Erik yang dengan susah payah berhasil menyelinap ke dalam istana. Di hadapan singgasana Ratu Freya, terlihat para tentara tengah bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Snow White. Di saat Freya tengah berpidato di hadapan mereka, Erik yang berhasil sembunyi langsung menembakkan panahnya ke arah Freya. Sialnya, usaha Erik berhasil digagalkan oleh Ravenna yang menangkap panah yang melesat. Sera yang melihat Erik berhasil menyusup mencoba untuk menyerang Freya, namun usahanya gagal juga. Hingga akhirnya Freya mengetahui kalau Sera telah bersekongkol dengan Erik. Dipenuhi amarah, Freya menyuruh para pasukannya untuk menangkap Erik dan Sera, lalu memberikannya hukuman mati. Love does not make you weak. It's all that ever gave me strength. Di hadapan para prajurit yang dulu juga pernah berjuang bersama dirinya, Erik dengan lantang mengatakan kepada mereka semua bahwa para prajurit tidak harus menuruti perintah Freya, dan tidak ada yang namanya pengkhianatan sedikit pun kepada seorang ratu yang telah membunuh ayah dan ibu mereka semua. Para prajurit pun kembali diingatkan dengan masa kecil mereka di saat mereka semua hanya dimanfaatkan menjadi tentara oleh Ratu Freya. Saat Erik akan dieksekusi mati oleh salah satu kawan seperjuangannya, tiba-tiba situasi berbalik. Para prajurit di sana memutuskan untuk menghentikan kekejaman Ratu Freya kepada mereka semua selama ini. Melihat pemberontakan yang terjadi, Ravenna begitu emosi, kemudian menyerang para prajurit di sana tanpa ampun. Menyaksikan kebrutalan kakaknya, Freya begitu emosi dan tak sampai hati melihat para pasukannya dibunuh oleh sang kakak. Freya pun mengamuk dan segera melindungi pasukannya dengan membuat dinding es penghalang. Setelah Freya melindungi para pasukannya, Ravenna si ratu jahat itu malah merendahkan Freya dengan mengatakan bahwa Freya adalah orang lemah yang tidak tahu balas budi. Dan betapa terkejutnya Freya saat ia mengetahui kalau sebenarnya sang kakaklah yang telah menaruh sihir kepada kekasihnya dulu untuk membunuh bayi miliknya. Freya merasakan pengkhianatan yang luar biasa saat mengetahui pelaku sebenarnya adalah Ravenna. Dan saat kelakuannya telah terbongkar, Ravenna langsung menusuk Freya hingga menyebabkannya tersungkur. Para prajurit yang hendak menyerang Ravenna pun tak luput menjadi bulan-bulanannya. Namun Erik berhasil menghindar dan segera menyerang Ravenna yang mengamuk. Tetapi dengan mudahnya Erik berhasil dikalahkan. Menyaksikan kegilaan kakaknya, Freya tak tinggal diam dan segera menyerang balik Ravenna saat ia lengah. Namun hal itu membuat Ravenna semakin menggila dan menusuk tubuh Freya sekali lagi. Pada momen yang sama, Erik kembali terbangun dan kini hanya dirinya lah yang dapat menghentikan kejahatan Ravenna.
Dengan kekuatan penuh, Eric berhasil mengalahkan Ravenna dengan menghancurkan cermin ajaib yang menjadi wadah dirinya. Hingga Ravenna berubah menjadi batu dan hancur berkeping-keping. Saat maut hampir menghampirinya, Freya tersadar bahwa selama ini bukan cintalah yang menghancurkan dirinya. Di hadapan Eric dan Sarah, ia menyaksikan sendiri bahwa pada akhirnya dengan kekuatan cinta, segalanya bisa dikalahkan, bahkan rintangan seberat apapun. Kini dirinya akan dilahap kematian, menyisakan penyesalan yang tak dapat ia perbaiki, dan tertidur untuk selamanya di saat hatinya hancur seperti mangkuk yang pecah. Orang-orang dan para kurcaci yang dikutuk menjadi es oleh Ratu Freya kini telah bebas. Begitu juga para prajurit yang telah menderita sedari kecil. Kini tak ada lagi peraturan yang membelenggu mereka. Kerajaan utara telah dibebaskan dan kini mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Dengan kekuatan cinta yang dapat mengalahkan segalanya. Nah, sekian guys alur cerita dari film The Huntsman Winter's War ini. So far, menurut Movie Rastis, film ini keren dan lumayan menghibur sih. Visual filmnya, terutama kostum dan make up para pemain, kelihatan mantap dan mewah banget. Ya, walaupun plot ceritanya bisalah dibikin lebih nendang dikit. Kalau menurut kalian, gimana tentang film ini? Boleh banget di komen-komen kayak biasa ya. Lalu untuk kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu ketika kekuatan cinta mengalahkan kecintaan terhadap kekuasaan, di sanalah seseorang akan memiliki kesempatan untuk kedamaian sejati. Jadi, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka sama konten ini, jangan lupa untuk ditekan like-nya. Jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.